Dan ratusan bis sudah disiapkan untuk para penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Sekarang kita berada di jalur provinsi menuju ke sirkuit Mandalika. Tapi ini jalur provinsi di bagian barat sirkuit Mandalika ya teman-teman. Dan kita akan menjelaskan bagaimana alur atau rute saat memasuki kawasan sirkuit Mandalika, yang tentunya untuk mobil pribadi tidak boleh memasuki area sirkuit Mandalika. Dan tentunya teman-teman yang sudah nonton USBK kemarin tahu prosesnya seperti apa ya. Namun teman-teman yang belum nonton USBK kemarin, sedikit kami akan jelaskan bagaimana rute untuk masuk ke dalam sirkuit Mandalika. Dan kita akan menyaksikan perjalanan menuju ke pertukaran tiket ya teman-teman. Dan di depan kita bisa melihat di bagian jalan-jalan ini sudah diberikan umbul-umbul ya, atau sudah ditaruh umbul-umbul untuk menyebut para wisatawan atau para penonton yang akan menghadiri pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ya. Dan selanjutnya kita akan memasuki Masjid Nurul Bilad, yaitu masjid yang berada di Kuta Mandalika ya. Dan disinilah tempat penukaran tiket nantinya ya. Jadi ada dua cara untuk penukaran tiket di Masjid Nurul Bilad ini ya. Yang pertama, untuk teman-teman yang sudah membeli tiket dan sudah menukarnya dengan gelang, bisa langsung dibawa ke sirkuit Mandalika atau lintasan sirkuit Mandalika. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang belum menukarkan tiket dengan gelang, maka akan ditukarkan dulu, diverifikasi dulu sebelum teman-teman dibawa ke lintasan sirkuit atau tribun penonton ya. Dan untuk informasi, ada 3 tempat pemberhentian atau tempat penukaran tiket ya. Yang pertama untuk bagian barat dilakukan di dekat Masjid Nurul Bilad ya, dan yang untuk timur di bagian dekat Bundaran Songgong. Alangkah baiknya untuk teman-teman yang sudah membeli tiket segera tukarkan tiket dengan gelang ya. Bisa dilakukan di Mataram, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, di ex bandara yang lama ya. Jadi teman-teman ketika sudah di Lombok bisa menanyakan di mana tempat penukaran tiket ke gelang ya. Selain penukaran tiket, di sini juga ada bazar ya, ada bazar Mandalika. Jadi teman-teman yang mau berbelanja bisa berbelanja di bazar Mandalika dekat Masjid Nurul Bilad. Nah, di sini juga kita akan melihat bagaimana persiapan untuk transportasi menuju ke sirkuit Mandalika ya. Jadi untuk informasi, lebih dari 100-an bis-bis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan tentunya bis-bis ini tidak berasal dari Lombok saja ya. Ada yang dari Bali, Jawa, dan juga daerah-daerah di seluruh Indonesia ya tentunya. Nah, ini bis-bis yang tadi kita ceritakan, bahwa sudah ada ratusan bis yang siap mengangkut teman-teman yang sudah menukarkan tiket ya. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ketika kita sudah sampai di Masjid Nurul Bilad, kita akan diangkut oleh bis-bis ini ya teman-teman. Nah, ini dia penampakan bis-bis yang begitu banyak di daerah Masjid Nurul Bilad ya. Jadi bukan hanya di Masjid Nurul Bilad saja untuk tersedianya transportasi ini, di Songgong juga ya, di parkiran timur juga. Dan lihatlah teman-teman, ini banyak sekali bis-bis ya. Dan bis-bisnya ini juga masih baru teman-teman. Jadi untuk bis-bis yang sekiranya sudah tidak bisa atau ada kerusakan, kayaknya tidak dipakai di sini ya. Ini ada bis bagas, bis stylish, dan banyak sekali bis-bis yang tersedia di Masjid Nurul Bilad ini ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah naik di sini, coba ditandai, mungkin ada yang sudah naik di sini.
Dan selanjutnya kita akan melihat zona kedua di mana tempat penukaran tiket ya. Jadi bukan hanya di Nurul Bilad saja, tetapi untuk di daerah barat ini juga ada di dekat Hotel Pullman. Nah, ini penampakan di Hotel Pullman ya. Jadi sudah ada tenda-tenda tempat penukaran juga ya, tempat penukaran ataupun check-in untuk teman-teman yang akan masuk ke sirkuit Mandalika. Ini Hotel Pullman merupakan hotel yang paling dekat dengan sirkuit Mandalika ya teman-teman. Kita bisa melihatnya dari sekarang ya. Oh ya, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton yang sudah mengklik video kami. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dan tentunya berkah ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke depan sirkuit Mandalika ya. Bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah mulai ramai atau masih sepi oleh para penonton yang akan menonton pergelaran sirkuit Mandalika ya? Let's go. Dan di depan kita ini adalah bundaran hotel atau bundaran Hotel Novotel ya. Jadi nama hotel di daerah dekat sirkuit Mandalika ini selain Hotel Pullman juga Hotel Novotel. Dan sebelumnya Hotel Novotel ini merupakan hotel yang paling lama di daerah sirkuit Mandalika ini. Dan inilah perjalanan kita menuju ke sirkuit Mandalika. Selamat menikmati ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di depan sirkuit Mandalika ya. Nah, ini kondisi sekarang di depan sirkuit Mandalika di siang hari ini menuju ke sore hari ini. Untuk aktivitas para wisatawan ataupun para penonton di sirkuit Mandalika ini masih terlihat lengang ya. Belum ada tanda-tanda keramaian di depan area sirkuit Mandalika ini. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ya, ini dia kondisinya. Hanya saja untuk mobil-mobil yang masih punya kepentingan di daerah sirkuit Mandalika ini berlalu lalang ya. Kita bisa melihat bapak polisi yang berlalu lalang di daerah depan sirkuit Mandalika ini. Dan informasi yang paling menarik untuk para penonton di seluruh Indonesia yang sudah membeli tiket, bahwasanya tidak ada pengecekan tes PCR atau antigen ya. Nah, teman-teman yang sudah vaksinasi 2 kali tinggal menunjukkan tanda sudah vaksinasi. Itu mungkin fakta menarik tentang acara pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia. Dan sekian informasi yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Dan inilah dia sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia, sirkuit Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.